Hai guys, kembali lagi dengan saya, Lisa Jelita Ginting. Kali ini kita akan membahas mengenai manusia dan kebudayaan. Yang pertama, kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu manusia? Manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manu, yang berarti berakal budi. Jadi, manusia adalah kemampuan untuk berpikir dengan perasaan sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, apa sih itu budaya? Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya, yang berarti cinta karsa dan rasa. Atau budaya dalam bahasa Sanskerta yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari pengertian budaya tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Yang kedua, kita membahas mengenai perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Nah, wujud tersebut menunjukkan wujud ide dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat diraba, tak dapat dipegang, ataupun tak dapat difoto. Dan tempatnya ada di dalam pikiran warga masyarakat, di mana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup. Kebudayaan ideal ini disebut pula tata kelakuan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Kebudayaan ideal ini disebut adat atau adat istiadat yang sekarang banyak disimpan dalam arsip, tape, dan komputer. Nah, jadi kesimpulannya, budaya ideal ini adalah perwujudan kebudayaan yang bersifat abstrak. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud tersebut dinamakan sistem sosial karena menyangkut tindakan dan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ini bisa diobservasi, bisa difoto, dan dapat didokumentasikan karena dalam sistem sosial terdapat aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dan berhubungan serta bergaul yang satu dengan yang lainnya. Lebih jelasnya, tampak dalam bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi. Kesimpulannya, sistem sosial ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk perilaku dan bahasa. Yang ketiga, kita membahas mengenai wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud yang terakhir ini disebut pula kebudayaan fisik, di mana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik atau wujud perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Nah, sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan difoto yang berwujud besar maupun kecilnya. Nah, contohnya ada Candi Borobudur yang berukuran besar, kain batik, dan kancing baju yang berukuran kecil. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik adalah kebudayaan fisik ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret dalam bentuk materi atau artefak. Yang ketiga, kita membahas mengenai sifat-sifat budaya. Sifat-sifat budaya terbagi menjadi 4. Yang pertama,
Budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Kita ambil contohnya pada ibu-ibu rumah tangga yang memakan sirih. Mereka membiasakan setiap bertemu itu selalu memakan sirih, sehingga itu menjadi kebiasaan mereka dan terwujudlah budaya memakan sirih. Contoh lainnya itu dalam berkomunikasi. Misalnya di adat Karo itu terdapat kalimbubu dan anak beru. Jadi setiap anak beru harus berkomunikasi dengan kalimbubunya dengan bahasa yang sangat-sangat sopan. Yang kedua, sifat budaya yaitu budaya telah lebih ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan habis dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Nah, dari sifat budaya ini dapat disimpulkan bahwa budaya itu diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara lisan. Jadi tidak mungkin kalau budaya itu benar-benar hilang dari masyarakat tersebut. Sifat budaya yang ketiga yaitu budaya dibutuhkan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Nah, contohnya dalam adat Karo yaitu ada tutur dalam sistem kemasyarakatannya. Misalnya tutur bibi, kila, mama, dan mami. Yang dipanggil sebagai bibi yaitu saudara perempuan dari ayah kandung. Dan yang dipanggil mama yaitu saudara laki-laki dari ibu kandung. Jadi istri dari mama disebut dengan mami dan suami dari bibi disebut dengan kila. Jadi dalam sifat budaya yang ketiga ini sangat dibutuhkan dalam tingkah laku manusia supaya tidak salah menempatkan tutur dalam sistem kemasyarakatan tersebut. Sifat budaya yang keempat yaitu budaya berisikan aturan-aturan, kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, serta tindakan-tindakan yang dilarang maupun yang diizinkan. Nah, contoh-contoh yang berisikan aturan. Misalnya di budaya Karo salah satu contohnya yaitu tidak boleh adanya perkawinan semarga, misalnya ginting dengan ginting. Karena itu disebut juga dengan perkawinan secara saudara atau perkawinan sedarah. Yang berisikan dengan kewajiban-kewajiban yaitu misalnya kalimbubu sedang mengadakan pesta. Jadi tugas anak beru di situ adalah mengatur supaya lancarnya pesta tersebut. Misalnya dalam keadaan memasak, mempersiapkan segala sesuatu dan lain sebagainya. Dan kebudayaan yang berisikan tindakan-tindakan yang dilarang maupun yang diizinkan. Nah, di budaya Karo itu tindakan-tindakan yang dilarang salah satunya adalah tidak boleh berbicara dengan turangku. Turangku itu maksudnya misalnya suami saya tidak boleh berbicara dengan istri adik laki-laki saya. Itulah yang disebut dengan turangku. Tindakan yang diizinkan yaitu boleh menikah dengan impal. Impal itu maksudnya misalnya yang saya perempuan boleh menikah dengan anak bibi saya. Sedangkan adik saya yang laki-laki bolehnya menikah dengan anak mama saya. Yang keempat, kita membahas mengenai perubahan kebudayaan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perubahan kebudayaan tersebut. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Kenapa ya perubahan lingkungan alam juga berpengaruh pada perubahan kebudayaan? Nah, misalnya dalam suatu masyarakat itu cocoknya dahulu yaitu menanam tanaman tua seperti coklat, kemiri, dan lain sebagainya. Dengan perubahan alam yang terjadi, maka masyarakat dengan secara terpaksa harus menanam tanaman muda seperti jagung, padi, kacang, dan lain sebagainya. Jadi, perubahan alam itu akan mengubah kebudayaan mereka yang dulunya menanam tanaman tua menjadi menanam tanaman muda. Faktor yang kedua yaitu perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain. Misalnya dalam suku Karo, apabila adanya interaksi antar suku Karo, maka mereka akan memanggil sebutan kam. Apabila di dalam suku lain itu terdapatnya interaksi, mereka memanggil kau. Jadi apabila suku Karo dengan suku mereka sedang berinteraksi, maka suku Karo itu akan beradaptasi dan memanggil mereka sebagai kau.
Faktor perubahan kebudayaan yang ketiga yaitu perubahan karena adanya penemuan atau discovery. Contohnya, setiap ayah saya berziarah ke makam kakek saya, maka dia akan menyalakan rokok. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan adanya penemuan bahwa orang yang telah meninggal tidak akan bisa merokok lagi, maka kebudayaan yang tadinya sering menyalakan rokok tidak akan dilakukan kembali. Faktor perubahan kebudayaan yang keempat yaitu perubahan yang terjadi karena suatu masyarakat atau bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain. Nah, contohnya dalam budaya Karo, dahulunya yang perempuan hanya memakai selendang untuk menutupi bagian badan. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Karo mulai memakai kebaya dan pakaian-pakaian seperti yang ada saat ini. Dan faktor perubahan kebudayaan yang kelima yaitu perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas. Contohnya dalam masyarakat itu adanya kepercayaan kepada roh nenek moyang atau benda-benda gaib. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan adanya ditemukan agama, maka masyarakat berubah kepercayaan menjadi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa.